Jepang yang dikenal sebagai salah satu raksasa Asia dengan segudang prestasi, kali ini akan datang bertamu ke Indonesia dengan ambisi mempertahankan gengsi mereka sebagai negara sepak bola terkuat Asia. Jepang tidak main-main ketika mereka bilang akan menang di GBK. Etos kerja luar biasa langsung ditunjukkan dengan melatih jurus sakti yang selama ini mereka pakai setibanya di Indonesia. Mungkin nggak sih Lur, Jepang akan memenangkan Indonesia di pertandingan nanti? Faktanya Jepang sendiri itu tidak mau predikat tim raksasa atau terkuat Asia jatuh begitu saja dikalahkan oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri di sini kita tahu tim kita sedang jadi sorotan dunia karena karir sepak bolanya yang cepat sekali menanjak, Lur. Pasti Jepang juga akan mempertahankan predikat tim terkuat Asianya dan tidak akan mau kalah oleh Indonesia. Karena ego sendiri dari Jepang itu sangat kuat, Lur. Mungkinkah dia memberi kemenangan untuk Indonesia? Gimana menurut kalian, Lur? Kita saksikan videonya sama-sama, ini faktanya, Lur. Pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C zona Asia kali ini akan mempertemukan Jepang dan Indonesia. Jepang yang dikenal sebagai salah satu raksasa Asia dengan segudang prestasi, kali ini akan datang bertamu ke Indonesia dengan ambisi mempertahankan gengsi mereka sebagai negara sepak bola terkuat Asia. Itu dia, Lur. Jepang tidak main-main ketika mereka bilang akan menang di GBK. Etos kerja luar biasa langsung ditunjukkan dengan melatih jurus sakti yang selama ini mereka pakai setibanya di Indonesia. Kira-kira bagaimana kesungguhan Jepang untuk menaklukkan Indonesia di hadapan publik sendiri? Laga Jepang melawan Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memiliki makna yang besar bagi kedua tim. Iyalah, pasti. Bagi Jepang, pertandingan ini adalah kesempatan untuk mempertegas posisi mereka sebagai pemuncak klasemen. Mengamankan 3 poin dari Indonesia akan semakin memperkokoh dominasi mereka dan memastikan langkah mereka menuju Piala Dunia dengan lebih aman. Sebagai salah satu tim terkuat di Asia, Jepang tentu ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mempertahankan konsistensi performa mereka. Di sisi lain, pertandingan ini juga tak kalah pentingnya bagi Indonesia. Sangat penting. Jika Indonesia mampu mengalahkan Jepang, kemenangan ini akan memiliki arti yang luar biasa. Selain memperbaiki posisi di tabel klasemen, kemenangan melawan salah satu tim papan atas Asia seperti Jepang akan menjadi bukti bahwa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Itu dia. Selain itu, ini juga bisa menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia, menandai era baru yang penuh harapan bagi para pendukung. Selain dari segi klasemen, hasil laga ini juga akan mempengaruhi reputasi dan moral kedua tim. Jepang dengan statusnya sebagai raksasa Asia dan belum pernah dikalahkan dalam 4 pertandingan, itu tidak ingin reputasinya ternodai dengan kekalahan dari Indonesia. Kemenangan akan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga mental dalam menghadapi tekanan di kandang lawan. Di sisi lain, Indonesia juga sering dianggap underdog. Kini memiliki kesempatan besar untuk membalikan anggapan tersebut dan membangun rasa percaya diri yang baru di kalangan para pendukungnya. Kemenangan melawan Jepang akan kembali menandai era kebangkitan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Benar banget. Itulah, Lur, alasannya kenapa ya Jepang tidak akan mengalah Indonesia dan akan memberikan kemenangan. Gaya permainan yang sangat efektif, mengandalkan bola-bola pendek, cepat, dan penuh presisi. Strategi ini telah menjadi ciri khas Jepang, sekaligus jurus sakti yang membuat mereka menjadi tim terkuat di grup C dengan rekor tak terkalahkan. Permainan bola pendek yang terukur dan koordinasi tim yang rapi menjadikan Jepang sulit ditaklukkan. Setiap umpan memiliki tujuan dan setiap gerakan pemain tertata rapi, menciptakan harmoni dalam permainan yang sering membuat lawan kesulitan menghadapi kecepatan serangan mereka. Kecepatan yang luar biasa Jepang ya. Kecepatan dan ketepatan adalah kunci dari strategi ini dengan pola operan cepat dan pendek. Jepang dapat mengontrol permainan dan membangun serangan secara sistematis. Selain itu, strategi ini juga terbukti sukses menghasilkan gol-gol epik bagi Samurai Biru di setiap pertandingannya. Strategi ini juga selalu mereka gunakan dan masih sangat efisien hingga saat ini. Terbukti dengan strategi ini, Jepang bisa dengan mudah menundukkan negara-negara
bermain di grup C. Bahkan negara sekuat Australia pun bisa dibuat tak berkutik di hadapan mereka. Selain permainan bola pendek, Jepang juga memiliki kemampuan transisi yang sangat cepat. Ketika mendapatkan bola, para pemain Jepang mampu langsung beralih ke mode penyerang, membuat lawan seringkali kehilangan momentum untuk bertahan. Begitu juga dalam bertahan. Mereka cepat menutup ruang bagi lawan sehingga sulit untuk menciptakan peluang. Hal inilah yang membuat mereka menjadi tim yang sangat tangguh dan sulit untuk ditaklukkan. Dengan Itu lur ya, Jepang tidak ingin predikat raksasa Asianya itu jatuh kepada Indonesia. Sedangkan Indonesia di sini membutuhkan poin untuk melaju ke jenjang yang lebih tinggi lagi lur ya. Sedangkan Jepang tim yang kita kenal tidak terkalahkan. Jepang pun tidak akan mudah memberikan poin kepada Indonesia secara cuma-cuma lur. Nah, makanya ditekankan di sini kepada tim Indonesia harus sungguh-sungguh lur ya mainnya, harus dengan sekuat tenaga memperjuangkan. Karena Jepang tidak akan membiarkan Indonesia menang di pertandingan ini lur. Dengan pemain-pemain yang luar biasa diturunkan, dan juga dia tidak ingin kehilangan nama baiknya, nama besarnya, yaitu tim raksasa Asia. Kalau dia sampai kalah, mungkin nama itu akan jatuh kepada Indonesia lur ya. Dan Indonesia sendiri pun di sini sangat krusial, pertandingan yang sangat berharga untuk melawan Jepang ini. Ingin sama-sama mendapatkan poin. Intinya sama-sama ingin mendapatkan poin lur. Jadi jangan terlena dengan isu-isu Jepang akan memenangkan Indonesia lur ya. Kita lanjut. Oke. permainan seperti ini, laga melawan Indonesia tentu akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda. Indonesia harus bisa mengimbangi tempo dan kedisiplinan Jepang jika ingin mengimbangi permainan mereka. Itu. Ini adalah laga yang menuntut kesiapan fisik dan mental yang kuat dari Indonesia untuk menghadapi ketangguhan taktik Jepang. Dipersiapkan banget kan, persiapan melawan timnas Indonesia. Kabar terbaru Dipersiapkan banget. menyebutkan timnas Jepang kini telah sampai di Indonesia. Dilansir dari tvOneNews.com, Jepang baru mendarat di Indonesia pada Senin 11 November kemarin setelah sebelumnya sempat mendapatkan masalah penerbangan yang cukup merepotkan. Diduga karena kendala teknis, pesawat yang telah mereka tunggangi pada 10 November sempat mengalami trouble dan harus putar balik ke Tokyo. Akibat dari permasalahan ini juga, akhirnya timnas Jepang tidak bisa datang lebih awal ke Indonesia. Kendati demikian, anggota timnas Jepang tidak mengeluhkan masalah ini sama sekali. Bagi mereka, permasalahan semacam ini seakan sudah biasa terjadi dan bukan hal yang serius. Kedatangan timnas Jepang di Indonesia menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola. Mereka tiba dengan penuh percaya diri, namun tak menunjukkan sikap meremehkan. Setibanya di Jakarta, Jepang langsung mengadakan sesi latihan perdana. Bahkan meski cuaca saat itu sedang tidak bersahabat, Samurai Biru tetap mengadakan sesi latihan. Yuto Nagatomo JS menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi timnas Indonesia. Pastilah. Latihan yang dijalani tim Jepang pada kala itu berfokus pada pola permainan andalan mereka, yaitu kecepatan dan ketepatan passing. Sayangnya tidak semua pemain Jepang mengikuti sesi latihan ini. Timnas Jepang harus berangkat secara bergiliran. Selain itu, beberapa pemain juga diharapkan akan datang terlambat karena harus membela klub mereka di Eropa. Dengan persiapan yang serius ini, Jepang mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tidak akan memberi Indonesia ruang untuk bernafas. Mereka datang dengan persiapan maksimal dan mentalitas juara, menjadikan pertandingan ini salah satu laga yang paling dinantikan para pecinta sepak bola. Itu dia. Jepang tidak akan memberi napas kepada Indonesia. Jadi mereka mempersiapkan dengan betul-betul pertandingan nanti lor ya. Karena mereka pun tidak mau predikat raksasa Asianya jatuh kepada tangan Indonesia dengan cara cuma-cuma. Di lain sisi, Indonesia pun membutuhkan, dan ini adalah pertandingan yang sangat krusial sekali bagi Indonesia untuk mendapatkan 3 poin ya lor ya. Minimal bisa imbang, jadi sudah bagus itu melawan Jepang nanti lor. Karena Jepang tidak main-main dan tidak akan memberikan secara cuma-cuma kemenangan untuk Indonesia. Tidak akan. Kita lanjut. Nagatomo pernah bilang bahwa yang dikejar Jepang adalah kemenangan. Samurai Biru mengakui kehebatan Indonesia, tetapi mereka tidak ingin meraih hasil lain selain kemenangan. Itu
Meski Jepang datang dengan status sebagai tim unggulan, Indonesia tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan. Bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu supporter yang siap memberikan energi tambahan. Dukungan moral tidak bisa dianggap remeh karena atmosfer kandang seringkali memberikan pengaruh besar bagi performa sebuah tim. Selain itu, Indonesia kini memiliki perisai baru di lini belakang, yaitu Kevin Dix. Bek naturalisasi asal Belanda ini memiliki pengalaman bertanding di level tinggi dan kemampuannya akan sangat berguna dalam menghadapi serangan cepat Jepang. Dix dikenal sebagai pemain yang tangguh dan solid di lini pertahanan, serta memiliki teknik dan kedisiplinan yang baik dalam menjaga area belakang. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat Mas Helga nggak main loh ya. rasa aman bagi rekan-rekannya. Dengan strategi dan persiapan yang matang serta semangat bermain di kandang sendiri, Indonesia harusnya sudah punya modal yang cukup untuk menghadapi permainan cepat dan efektif dari Samurai Biru. Meskipun laga ini tidak akan mudah, dukungan supporter dan kehadiran pemain-pemain baru bisa menjadi faktor pembeda. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai persiapan Jepang menghadapi Indonesia. Jepang menunjukkan kalau semangat tempur mereka luar biasa jelang laga kontra Indonesia. Oke Lur ya. Di video ini gue dapat beberapa masukan Lur ya, karena memang Jepang tidak akan memberi kemenangan dengan mudah kepada timnas Indonesia, karena mungkin Jepang juga tidak mau nama yang disandangnya selamanya sebagai raksasa Asia itu jatuh begitu saja ke tangan Indonesia. Karena mereka datangnya pun banyak sekali pemainnya mengatakan tidak akan memberi nafas kepada Indonesia dalam permainan ini. Berarti itu menunjukkan mereka akan serius dan mempertahankan nama baik mereka ya Lur ya. Dan lebih gila lagi, Indonesia walaupun main di kandang sendiri dengan pendukung yang luar biasa, ya mudah-mudahan timnas Indonesia kita dapat menang Lur ya, dengan dukungan dari supporter dalam negeri dan juga pemain-pemain baru naturalisasi seperti Kevin Dix yang akan main, walaupun Mas Helger tidak main Lur ya. Pokoknya kita dukung terus, kalah menang urusan belakang, yang penting timnas Indonesia sudah berjuang sekuat tenaga, harus sekuat tenaga, dengan juga jangan berleha-leha, jangan bikin permainan itu seperti mentang-mentang di negeri sendiri atau kalah menang. Jangan, harus semangat Lur. Jepang juga kita buktikan kalau Indonesia itu yang sebenarnya macan Asia Lur ya. Kita kalahkan Jepang, otomatis nama Indonesia, timnas Indonesia akan melambung tinggi. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.